Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Apakah ada yang sedih? Oh tidak, semuanya berarti bahagia ya? Oke. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, Rafa bisa dipimpin. Duduk siap gerak. Oke teman-teman, sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberikan kemudahan dalam menjalani kegiatan pada hari ini. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman syati'a. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan bersama untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Silahkan semuanya berdiri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, jangan duduk dulu ya. Silahkan kalian saling melihat, menatap teman kalian. Pandang teman kalian, apakah teman kalian sudah rapi? Ayo, sudah lengkap atributnya? Sudah. Kalau sudah, sekarang tengok kanan kiri kalian, bawah, apakah ada sampah yang berserakan? Tidak. Oke. Kalau tidak, silahkan duduk kembali. Kalau memang hari ini merasa bahagia, siapa tahu tadi bilangnya bahagia tapi hatinya sedih. Mari kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kita akan bergembira untuk membuat suasana hati kalian bahagia. Oke. Boleh sambil berdiri? Boleh sambil berdiri? Oke. Kita lihat videonya ya. Nanti kita akan melakukan secara bersama-sama. Boleh tirukan dulu? Oke. Bisa? Oke, kita mulai lagi ya. Sambil nyanyi. Jam jam aram jam jam kuli 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 ram jam jam aram jam jam aram jam jam kuli 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 ram jam jam arafi arafi kuli 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 ram jam jam arafi
arafi. Kuli 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 ram zam zam. Lagi. Ya semuanya ikut bernyanyi. Zam zam aram zam zam. Kuli 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 ram zam zam. Aram zam zam aram zam zam. Kuli 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 ram zam zam. Arafi arafi. Kuli 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 ram zam zam. Arafi. Kuli 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 ram zam zam. Sekali lagi. Mana suaranya? Zam zam aram zam zam. Kuli 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 ram zam zam. Aram zam zam aram zam zam. Kuli 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 ram zam zam. Afi arafi. Kuli 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 ram zam zam. Arafi. Kuli 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 kuli. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, udah ice breaking? Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah. Oke. Allahu Akbar. Oke. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Ayo. Ada yang tahu? Oke. Sebelum saya masuk materi, saya akan presentasi, memanggil kalian satu persatu. Ada yang nggak masuk? Hadir semua ya? Silahkan nanti yang saya panggil namanya bisa tunjuk jari. Alia, Alisa, Amanda, Anissa, Desi, Gracia, Kakak, Kartika, Maila, Fahri, Farhan, Nabila, Rafa, Rasti, sama yang terakhir ada Sherlina. Oke, kalau sudah hadir semua, berarti saya harap nanti bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan lancar. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan apa sih yang kita harapkan dalam pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep asam basa. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat asam dan basa dalam berbagai larutan menggunakan indikator alami yang sudah kalian buat kemarin. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang nanti akan dikaitkan dengan konsep asam basa itu. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi, artinya kalian nanti akan mempresentasikan hasil eksperimen yang kalian lakukan. Dari tujuan pembelajaran tadi, berarti kalian sudah tahu, hari ini kita akan belajar mengenai asam basa. Oke. Sebelumnya, mari kita lihat video ini. Coba perhatikan. Kali ini kita akan membahas materi hujan asam. Pasti kalian udah bahas lagi kan? Kita bahas yuk. Sebelum kita bahas materi ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ya. Apakah hujan asam itu? Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah sehingga memiliki sifat asam korosif dan dapat mengikis partikel lain. pH atau potential of hydrogen adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan. Skala pH memiliki tingkatan dari 0 sampai 14. Skala pH 7 disebut netral, yang berarti tidak asam maupun tidak basa. Skala pH di bawah 7 bersifat asam dan skala pH di atas 7 bersifat basa. pH air hujan yang sangat baik berkisar pada 6,1 sampai 7. pH
pH air hujan ideal berkisar 5,6 sampai 6. Jadi, pH air hujan yang berada di bawah 5,6 dapat disebut sebagai hujan asam. Semakin asam sifat suatu zat, maka akan semakin berdampak dalam urusan lingkungan. Apakah yang menyebabkan terjadinya hujan asam? Secara alami, hujan asam dapat terjadi akibat semburan dari gunung api dan dari proses biologis di tanah, kawah, dan laut. Akan tetapi, mayoritas hujan asam disebabkan oleh pencemaran udara yang terjadi akibat aktivitas manusia seperti industri, pembangkit tenaga listrik, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Gas-gas yang dihasilkan oleh proses ini dapat terbawa angin hingga ratusan kilometer di atmosfer sebelum berubah menjadi asap dan terdeposit ke tanah. Bagaimanakah proses terjadinya hujan asam? Peristiwa hujan asam kebanyakan disebabkan oleh aktivitas manusia, contohnya seperti pembakaran bahan bakar fosil yang dapat menimbulkan asap yang mengandung berbagai zat zat seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida. Ketiga gas ini akan naik ke atmosfer dan bereaksi dengan oksigen di udara. Hujan secara alami bersifat asam atau sedikit di bawah pH 6 karena karbon dioksida di udara yang bereaksi dengan pH air dan membentuk asam lumat. Akan tetapi, jenis asam dalam hujan ini sangat bermanfaat karena dapat membantu melarutkan mineral dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, hujan asam yang dapat berbahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup dapat disebabkan oleh sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Ketika sulfur dioksida bertemu dengan oksigen di udara, maka sulfur dioksida akan bereaksi dengan oksigen dan membentuk sulfur trioksida. Kemudian, ketika sulfur trioksida bertemu dengan uap air di udara, maka sulfur trioksida akan bereaksi dengan uap air dan membentuk asam sulfat. Selanjutnya, ketika nitrogen oksida bertemu dengan oksigen di udara, maka nitrogen oksida akan bereaksi dengan oksigen dan membentuk nitrogen dioksida. Kemudian, ketika nitrogen dioksida bertemu dengan uap air di udara, maka nitrogen dioksida akan bereaksi dengan uap air dan membentuk asam nitrat dan asam nitrit. Asam sulfat H2SO4, asam nitrat HNO3, dan asam nitrit HNO2. Kemudian turun ke bumi dan membentuk air hujan bersifat asam. Selain air hujan, juga dapat membentuk salju atau kabut yang memiliki sifat asam. Air hujan asam akan menyirami permukaan bumi dan masuk ke dalam tanah dan air dan dapat menimbulkan efek buruk bagi kehidupan makhluk hidup. Apakah dampak terjadinya hujan asam? Hujan asam mengakibatkan meningkatnya kadar asam di tanah. Hal ini memiliki dampak negatif bagi makhluk hidup terdapat di bumi. Jika hujan asam turun, maka air tanah akan semakin asam yang menyebabkan terganggunya pertumbuhan tanaman. Tanah dapat mengalami pertumbuhan normal pada pH 5,5 sampai 7,5, tergantung tanaman yang dibudidayakan. Di atas dan di bawah pH tersebut, tumbuhan akan mengalami gangguan. Pada umumnya, reaksi tanah yang optimal terletak di sekitar pH 6,5. Oke, tadi kalian sudah melihat video tentang apa? Apa? Hujan asam. Pesan apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Ayo. Konsep asam basa, yang berhubungan dengan konsep asam basa. Ayo. Bahwa hujan asam mengandung asam dengan pH berapa? Di bawah 7, yaitu sekitar 6,5. Oke. Asam basa itu bisa ditentukan dengan menggunakan nilai pH. Nah, tentunya ada dua, yaitu dengan pH universal dan pH alami atau indikator alami. Kalian pernah melihat dua gambar ini?
Apa? Jeruk dan sabun. Oke. Pertanyaan saya berkaitan dengan asam basa. Apa yang kalian pikirkan? Bagaimana kalian bisa membedakan mana yang bersifat asam, mana yang bersifat basa? Ayo, Maila. Dengan menggunakan kunyit. dengan menggunakan kunyit. Nah, cara membedakan apakah dia termasuk asam atau basa? Ayo, masa menggunakan kunyit? Kalau kunyit itu kan merupakan apa? Indikator. Kalau biar tahu bahwa oh ini sifatnya asam, ini sifatnya basa. Dengan apa? Dicicipi. Selain itu? Ayo, selain dicicipi. Apa mungkin misalkan nih asam basa itu kan tidak serta-merta di kehidupan kalian sehari-hari, ya kan? Di dalam pelajaran kimia pasti kalian juga sudah mengenal asam basa seperti HCl sama NaOH. Kalau misalkan kalian di laboratorium, memang iya HCl pekat kalian mau cicipi pakai lidah kalian? Nggak mungkin kan? NaOH mau dicicipi? Nah, ayo. Bisa menyebabkan apa kalau dicicipi? HCl sama NaOH pekat. Kalau dicicipi akan menyebabkan rasa terbakar atau bahkan bisa merusak jaringan kulit. Oke. Berarti asam basa dapat disimpulkan bahwa asam basa itu tidak serta-merta harus dicicipi, ya. Kalau misalkan sebuah asam itu ada di lingkungan kalian dan bisa dimakan, dikonsumsi, kalian boleh mencicipi. Tapi kalau ada zat kimia di dalam laboratorium, itu berarti harus menggunakan yang namanya indikator. Indikator ada dua, yaitu indikator universal dan indikator alami. Kira-kira kalau menggunakan indikator alami, tadi yang dikatakan Maila, menggunakan kunyit, bisa enggak? Bisa? Yakin? Kalian pernah mengalami apa? Di rumah misalkan, ibu kalian memasak soto, baju kalian kena kunyit. Nah, kalian cuci pakai air sabun, berubah nggak warnanya? Berubah nggak? Ada yang pernah mencoba? Belum pernah? Oke. Tadi sudah mengetahui bahwa ada dua jenis pH yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya asam basa. Kemudian yang selanjutnya, ini ada gambar tomat, ada bakso, ada soda. Baksonya dikasih apa? Cuka. Cuka asam atau basa? Asam. Karena kalian taunya rasanya adalah kecut, ya. Oke. Jadi cuka itu merupakan larutan asam. Nah, karakteristik dari larutan asam yang pertama, berasam asam ketika dia bisa dicicipi. Contohnya seperti cuka dan jeruk. Yang kedua, bersifat korosif. Korosif itu apa? Korosif itu artinya terkikis. Nah, coba kalau misalkan kalian melakukan penelitian ketika paku kalian celupkan ke dalam larutan cuka, lama-lama akan mengalami perkaratan. Nah, itu salah satu contoh dari sifat asam yang menunjukkan bahwa dia adalah korosif. Yang ketiga, ketika dia diuji menggunakan indikator kertas lakmus, maka dia akan berubah menjadi merah ketika diuji dengan lakmus biru. pH larutan asam itu di bawah 7. Oke, kalau 7 artinya netral. Kemudian yang selanjutnya, nah, ini ada soda kue atau baking soda, ada sabun, ada pasta gigi. Ini adalah contoh dalam kehidupan kalian sehari-hari yang termasuk dalam basa. Karakteristiknya berbanding dengan
yang larutan asam. Basa itu berasa pahit dan ketika dipegang adalah licin. Contohnya seperti sabun tadi. Kalau dikasih air, kalian cuci tangan otomatis terasa licin. Yang kedua, bersifat kaustik. Nah, kaustik itu adalah merusak jaringan. Contohnya seperti NaOH pekat. Ketika terkena kulit kalian, itu pasti kulitnya akan melepuh. Nah, dan ketika terkena secara terus-menerus, maka jaringan kulit kalian akan rusak. Yang ketiga, dapat membirukan kertas lakmus merah. Kalau tadi asam, dapat memerahkan lakmus biru. Kalau basah, dapat membirukan lakmus merah. Kebalikannya untuk pH. pH asam di bawah 7, sedangkan pH basah di atas 7. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan cara untuk mengidentifikasi atau mengetahui larutan bersifat asam atau basa ada 2, yaitu menggunakan indikator alami dan indikator universal. Indikator alami, benar tadi yang dikatakan Maila, bahwa indikator alami itu bisa menggunakan kunyit. Selain kunyit, bisa menggunakan apa lagi? Ayo, seperti yang ada di contoh ini. Ada bunga sepatu, kemudian ada bunga mawar, ada bunga telang. Selain bunga telang ada apa ini? Kubis merah. Kira-kira apa yang kalian pikirkan? Kenapa kok dari beberapa bahan alami ini bisa digunakan menjadi indikator? Apakah di dalam bahan ini ada suatu zat tertentu yang bersifatnya bisa mengidentifikasi larutan menjadi asam atau basa? Nah, jadi untuk beberapa bahan ini, kenapa dia bisa digunakan untuk mengidentifikasi? Karena bahan ini mengandung zat yang namanya antosianin. Antosianin itu dia sangat responsif terhadap zat asam dan basa. Nah, oke, hari ini kita akan membuktikan apa yang tadi dikatakan oleh teman kalian, bahwa mengidentifikasi suatu larutan asam basa bisa menggunakan indikator alami. Oke. Ini sudah duduk berkelompok? Sudah. Oke. Jadi langkah yang harus kalian lakukan, yang pertama, nanti saya akan membagikan LKPD, yang di dalam LKPD itu ada yang namanya sebuah masalah yang harus kalian selesaikan. Untuk setiap kelompoknya, nanti mendapat bagian, ada yang masalah pertama, nih, masalah seorang petani yang gagal panen. Nah, dia mencari tahu, kenapa sih kok sampai dia gagal panen? Apakah ada masalah pada tanahnya atau ada masalah pada air yang digunakan? Yang kedua, itu ada masalah dari seorang siswa ketika dia terkena sakit mah atau sakit perut. Dia pengen tahu, kenapa ketika dia sakit mah, dia minum obat mah, tapi tiba-tiba dia sembuh, perutnya tidak sakit lagi. Nah, jadi kalian nanti akan menyelesaikan permasalahan ini dan membuktikan apakah tanah yang digunakan petani itu bersifat asam, dan obat yang digunakan siswa ini kenapa bisa menetralkan lambungnya dan menjadikan lambungnya tidak sakit lagi. Oke, saya akan bagikan LKPD dulu. Kelompok 1. Kelompok 2. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, setelah kalian menerima LKPD,
silakan pada bagian awal itu ada permasalahan yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, nanti kalian diminta untuk mencari solusi apa yang bisa kalian berikan atau kalian usulkan kepada petani dan siswa tadi. Dengan cara apa? Setelah mengetahui masalah itu, kalian harus menyiapkan eksperimen apa yang harus kalian lakukan. Nah, uji apa yang harus dilakukan, menggunakan indikator apa. Silakan di dalam LKPD itu sudah ada alur kerjanya. Silahkan dicermati, diamati, dipahami, dan silahkan perwakilan kelompok 2 anak bisa maju ke depan untuk mengambil alat dan bahannya. Silakan kelompok 1. Siapa yang mewakili? Kelompok 2, langsung maju aja. Kelompok 3 dan 4. Diambil langsung bahannya boleh? Nanti. Kak mana? Yo. Yo. Langsung aja. Sesuai samaannya. Boleh. Kalau masih dipakai sama temannya bisa mengambil bahan yang lainnya, jadi tidak saling menunggu. Tambah lagi boleh, tambah lagi boleh. Yuk. Coba. Nah, bantu temannya. Dibantu. Tuh. Ada larutan. Nah. Oke, sembari teman kalian mengambil alat dan bahan, silahkan ada 2 anak yang bisa mengerjakan LKPD. Coba. Kalian pahami di situ masalahnya apa? Kemudian di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti bisa dijawab di bagian bawahnya. Ya. Kalau yang belum paham, silahkan nanti bisa tanya ke saya. Nanti saya akan jelaskan lagi. Ya, ini pertanyaannya. Nah, silahkan. Kalian bisa menjawab pertanyaan itu berdasarkan bahan ajar yang saya kasih. Kemarin saya sudah share di grup kan? Ya, silakan nanti bisa dibuka. Ini pertanyaannya. Nah, silakan bisa sambil diisi. Sembari nunggu teman kalian mengambil alat dan bahannya. Ketika nanti alat bahannya sudah diambil, nah, kalian langsung uji menggunakan pH universal yang saya berikan tadi. Bisa ditaruh berdekatan biar nanti nggak bingung. Biar nggak bingung. Yang sudah selesai mengambil bahannya, silakan bisa kembali ke kelompoknya masing-masing. Ada Pak Rafa? Terlihat kebingungan. Oh, pulpen.
Ya, ada yang mau ditanyakan? Oh itu, ini nanti diisi berdasarkan hasil praktikum. Nah, pada tabel pengamatan perhatikan di situ nanti diisi berdasarkan hasil praktikum, ya. Apapun hasilnya, misalkan katakanlah tidak sesuai, tetap diisi. Kelompok 1 sudah selesai? Oke. Coba bisa langsung diuji. Coba berubah nggak kira-kira? Kalian permasalahannya tentang apa itu? Oh, yang tanah. Oke. Kita buktikan apakah tanah yang digunakan petani itu bersifat asam atau basa? Coba. Indikator universalnya sampai terkena larutan semua. Nah. Oke. Coba dilihat hasilnya. Dicocokkan dengan ada yang sudah? Coba bisa dilihat menggunakan pH ini. Patokannya. Ayo. Ini nih. Coba. Bagaimana hasilnya? Berapa pH-nya? Berapa? Oh, 5. Oke. Berarti tadi percampuran apa sama apa? Tanah dengan? Dengan mawar. pH-nya berapa? 5. Berarti nanti bisa dituliskan di tabel pengamatan. Berapa hasilnya? Ini 5, Bu. Oh iya, 5. Berarti sama ya? Sama. Oke. 5. Sekarang yang lainnya, coba. Dikasih tanda, biar nanti nggak bingung. Dikasih tanda. Yang uji, ya. Kalian dapat apa? Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Dapat permasalahan tentang obat mah. Berarti uji kandungan obat mah. Ya, yang obat mah mana? Oke, ya. Coba diuji dengan indikator universal. Coba. Ya. Dikasih tanda dulu ya, nanti setelah diuji dikasih tanda, dikasih 2. 2. Ada enggak? Ada. Sudah? Iya, dicoba toh. Ini juga dapat apa ini? Permasalahannya tentang? Oh ya, yang asam lambung. Sampai terkena. Ya, berarti kalau sudah, ini apa? Cuka sama kunyit dulu. Mana? Cuka sama kunyit. Hasilnya apa? Taruh sini. Biar kalian nanti nggak bingung. Taruh di bawahnya. Iya. Cuka kunyit. Lagi, uji lagi. Coba yang obat mah bagaimana? Apa? Taruh sini aja, biar nanti nganu nggak.
Ini dapat apa? Masalah apa? Tanah. Yang lainnya bisa sambil ngisi di tabel pengamatan. Nah, ketika sudah dilakukan percobaan dan sudah ada hasilnya, silakan tabel pengamatannya bisa diisi. Tabel pengamatannya diisi. Nah, itu. Ya. Tabel pengamatannya diisi. Bagaimana hasil dari percobaan antara larutan cuka dengan kunyit dan yang satunya dengan menggunakan indikator mawar serta bunga sepatu. Udah nemu hasilnya? Oh iya. Oh iya. Kalau sudah nemu hasilnya langsung aja di tabel pengamatan diisi. Langsung tabel pengamatan aja kalau sudah. Nah. Oke, langsung diisi. Apanya? Nanti dicek pakai pH indikator. pH universal. Hah? Iya, semuanya diteliti dulu. Bagaimana hasilnya? Yang ini langsung tabel pengamatan. Oh iya. Oh belum. Oke. Ya, tanya apa? Asam atau basa? Dilihat dari pH-nya tadi, hasil pH-nya berapa? Ayo, tadi kan sudah diuji kan? Hasil pH-nya berapa? Ini pH berapa? Oh, yang lainnya dulu yang sudah. Itu apa? Ada yang sudah selesai? Sudah? Kalau kelompok yang sudah selesai, nah, semua pertanyaan sudah dijawab dan sudah melakukan eksperimen, sudah didapatkan hasilnya, silahkan perwakilan kelompok satu orang bisa maju ke depan untuk mengambil peralatan membuat poster. Yo. Bebas. Ya, perwakilan dari kelompok satu yang mau membuat poster bisa diambil. Ambil aja, ambil. Ya. Kelompok 3 sama 4 yang mau membuat poster siapa? Ya. Kertasnya ambil. Oke. Semuanya sudah dapat kertas untuk membuat poster. Oke, silakan nanti yang sudah selesai melakukan uji, sudah mengisi semuanya, hasilnya kalian
tuangkan dalam bentuk poster. Buat poster sekreatif mungkin yang nanti akan digunakan untuk presentasi. Nah. Bebas, kalian di situ mau menggambarkan apa? Silakan nanti bisa hasil dari pH universal kalian ditempelkan di situ sebagai bukti. Kalau yang dapatnya permasalahan tentang tanah, itu bisa nanti hasil dari uji coba tanah ditempelkan di situ. Sudah? Ya? Itu yang diuji sendiri tuh. Iya, yang diuji sendiri aja. Oh iya ya. Nanti kamu buat posternya dulu boleh. Mau di bagian putihnya nggak apa-apa. Putihnya nggak apa-apa. Mau yang orange juga nggak apa-apa. Ayo, bagaimana kelompok 2? Sudah selesai? Baru ngisi ini. Oh iya. Ini warnanya ini atau ini? Iya ini toh. Nah, warnanya apa awalnya? Terus dikasih kunyit. Nah. Bisa lihat infonya di HP. Nah, yang sudah saya share. Nah, untuk menjawab pertanyaan di situ ada bahan ajarnya. Oke. Ada bahan ajarnya. Oh, kita dapat apa? Bisa dianukan. Nah, ya. Yang kelompok ini ya, sudah? Sudah? Nah. Yang utama yang sesuai dengan permasalahan kalian aja, yang kalian hadapi. Warna apa itu? Ayo. Merah muda kecoklatan. Merah muda kecoklatan. Posternya bebas ya. Mau dibikin seperti apa? Sudah? Ya ini benar ini. Apa? Mau cari apa? Oh, kamu gini. Ini loh. Ini loh. Ini loh. Ini loh. Ini loh. Nah. Yang ditulis yang sesuai dengan permasalahan. Nah, semua. Semua ditulis, tapi yang paling utama yang permasalahannya.
Ini apa? Hmm. Oke. Ada yang kebingungan? Ada yang kebingungan? Lancar semua ya? Itu warna apa coba? Ayo. Coklat muda enggak itu? Iya enggak? Iya. Coklat muda. Oke. Coba hasil uji larutan tanahnya apakah menunjukkan asam atau basa? Oh, belum selesai? Ya, Bu. Oke. Sudah selesai? Iya, tanya apa? Coba yang analisis diskusi. Nah, Oke, terima kasih. kalau mau digambar pakai tangan boleh. Boleh. Gambar pakai tangan boleh. Sekreatif kalian bikin posternya. Yang LKPD-nya belum selesai, segera diselesaikan. Kemudian lanjut dengan membuat poster. Gak apa-apa. Hijau muda, itu hijau muda. Kan kita lihatnya yang larutannya aja. Yang apa ya? Yang atasnya aja, bagian atas kan hijau muda. Hijau muda. Nah, itu pH-nya berapa? Yang tadi. Coba diuji. Mana? Nah, obat mah sama kunyit tadi mana? Ayo. Nah. 7? Oke ya. Oke. Gambar boleh? Gambar. Nah, kan sekreatif kalian. Gambar. Sesuai dengan kalian lakukan. Tadi bagaimana? Nah, ayo. Tadi bagaimana? Bebas, bebas.
Kalau nggak bisa gini aja. Bebas, mau bagaimana? Ya? Ada yang mau ditanyakan? Yo? Ya, segera diselesaikan. Yang belum, posternya, LKPD-nya sudah semua? Oh, masih progres. Masih progres. Sudah? Coklat muda ini. Coklat muda ini. Mana? Di sini mana? Di sini mana? Yang panah sama mawar mana? Oh ini. Mana? Sudah? Sudah belum? Coba, mana coba? Itu. pH-nya berapa? Itu apa sama apa? Deterjen dan kunyit. Oh, deterjen sama kunyit. Ya. 10 ya, Bu. Ya, sesuai dengan yang ada di patokan pH universalnya. Nah, berapa itu? 6. Hati-hati nulisnya. Oke. Mana yang belum? Segera diselesaikan. Segera diselesaikan. Iya. Sudah ya? Oke. Dilanjutkan pengisian LKPD-nya. Saling bekerja sama. Kelompok 1 sudah selesai? Belum? Oke. Nanti kalau posternya sudah jadi, silakan perwakilan 2 kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya, dan kelompok yang lain bisa menanggapi atau memberikan masukan atau pertanyaan, boleh. Jangan lupa ya, kesimpulannya dibuat ya.
Di LKPD itu ada kesimpulannya, silahkan dibuat kesimpulannya sesuai dengan hasil percobaan yang kalian lakukan atau hasil praktikum eksperimen kalian. Hmm. 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 Nanti bisa ditempel ya, menggunakan isolasi bolak-balik kalau di papan tulis. Ya, nanti hasilnya ditaruh di poster kalian. Nah, jadi kalian tahu, oh ternyata setelah kalian lakukan uji coba, hasilnya apa? Apakah dia mengandung asam ataupun basa? Tempel hasilnya sesuai dengan, nah, iya. Kalau kalian dapatnya uji tentang obat mah, ya berarti yang ditempel hasilnya, berarti yang uji obat mah. Ya. Bebas, bebas. Hasilnya yang mana? Sudah dapat kan? Nilai PN-nya berapa? 10. Mana? Yang tanah sama Yang tanah mana? Yang tanah? tanah sama mawar Tanah sama mawar berapa? 10. Mana hasil yang pH universalnya mana? Yang 10 yang ini tinggal sama kunyit. Yang sama kunyit yang mana? Ini. Yang ini? Nanti bisa ditempel di sini hasilnya. Ditulisin juga. Apa sama apa, iya. Terus yang satu mana? Ya, belum dicek. Yang satu coba. Yang satu coba hasilnya. Itu bisa ditempel di posternya. Oke. Hasilnya udah kan? Sudah hasilnya. Apa kesimpulannya? Dapatnya apa? pH-nya berapa? Nanti bisa di. Nah, ini ada 2. Nanti ini bisa ditempel di sini ya. Ya, kelompok 4. Oke. Sudah selesai? Kelompok 1 sampai mana ini? Ini lagi gambar. Oh, masih bikin poster. Ya, bikin poster. Oke. Ya, ditempel. Ditempel, ditempel. Tempel yang mana tadi hasilnya? Oh, kelompok 3 sudah selesai nih. Ya, udah mau selesai. Ini sudah selesai kelompok 2. Nempel pH-nya, Bu. Oh iya, tinggal ditempel ya.
Baik. Posternya warna-warni ya. Iya, iya. Coba silakan ditempel hasilnya. Kalau sudah selesai nanti langsung bisa dipresentasikan. Sudah selesai itu kesimpulannya? Sudah dibikin? Sudah dibikin kesimpulannya? Oke, sudah. Ya. Oh ya. Sudah. Nih. Iya, ditempel di situ hasilnya. Iya. Oke, yang kelompok yang sudah siap bisa maju ke depan. Kelompok berapa yang sudah siap? Dari keempat kelompok belum ada yang siap ini. Belum? Gak apa-apa, bebas mau nempel di mana, bebas. Diisi LKPD-nya, dilengkapi, jangan lupa. Bagus ya hasilnya, berwarna-warni. Kelompok kedua, LKPD-nya sudah diisi.
Coba. Oke. Ada kesulitan nggak dalam menjawab pertanyaan? Oh, enggak. Ini bisa dilengkapi lagi ya. Oke. Posternya sudah jadi? Boleh, boleh. Ya, diisi. Diisi ya. Ada kesulitan enggak? Tidak ada. Bisa diperiksa lagi. LKPD-nya sudah lengkap atau belum? LKPD-nya sudah lengkap? Dilengkapi? Sudah lengkap semua? Semuanya sudah dijawab pertanyaannya? Sudah. Hasilnya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Hasil percobaannya? Bisa? Oke, kelompok berapa yang sudah siap untuk presentasi? Ayo, kelompok berapa yang sudah siap buat presentasi? Kelompok 2 sudah siap? Siap belum? Hah? Kelompok 2 sudah siap belum buat presentasi? Belum? Ada yang masih kurang? 5 menit lagi ya. Diselesaikan semuanya. Dilengkapi LKPD-nya. Hasilnya jangan lupa untuk ditempel. Kemudian buat kesimpulan yang akan disampaikan nanti ketika presentasi. Sudah siap?
Siap buat presentasi? Hah? Siap gak? Siap presentasi enggak? Posternya bisa ditempel, dikasih ini dulu. Di belakang. Di belakangnya ya berarti iya. Ya. Dikasih. Iya, sesuai dengan yang ada di sini lah. Apa ada yang salah? Oh, sesuai hasilnya aja. Hasilnya apapun itu tempelkan, dilaporkan. Oke. Sudah enggak apa? Silahkan posternya bisa ditempel kasih ini. Ya nanti kalau sudah presentasi langsung posternya ditempel di papan tulis. Ya menjelaskannya nanti sesuai dengan hasilnya apa. Tuh. Bisa dikasih dulu biar atas bawah aja nggak apa-apa. Atas bawah. Sudah? Nih. Kasih di belakangnya. Kenapa? Di atas bawah enggak apa-apa. Tidak perlu di atas bawah. Nah. Sudah? 2. Nanti dibacakan hasilnya sesuai dengan yang kamu ya. Posternya bisa ditempel ini di belakang buat nanti ditempel di depan. Ya. Oke, yuk. Bisa dimulai presentasinya. Waktunya sudah habis. Dari kelompok 1, silahkan bisa mempresentasikan hasil dari eksperimennya. Buat kelompok yang lain, silahkan diperhatikan. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Yang satu bisa menjelaskan hasilnya bagaimana, yang satu bisa menempel posternya. Ya. Silakan Nisa, bisa dimulai. Oke. Yang lainnya silakan perhatikan terlebih dahulu. Jadi hasil praktikum yang telah kelompok kami lakukan hasilnya tanah petani dapat diuji
sifat asam basa menggunakan indikator alami. Kunyit berubah warna untuk menunjukkan basa, sedangkan ikan mawar dan juga batu berubah warna sesuai tingkat keasaman. Dengan demikian, indikator alami bisa membantu mengetahui sifat tanah, walau hasilnya tidak seakurat indikator universal. Oke. Hasil yang dilakukan tadi pH-nya berapa? Apakah tanahnya asam atau basa? Sifat asam Asam. Oke. pH-nya berapa? 5. Oh, 5. Oke. Yang dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Silahkan mengeluarkan pertanyaannya. Siapa tahu penasaran? Rafa, mau bertanya? Silahkan. Tanya apa? Ada yang mau ditanyakan? Tanya, Bapak, tanya. Boleh, tanya. Tanya tentang warnanya apa? Atau yang lainnya? Ya, Maila. Kalau tanah sama kunyit 5, sama warna apa? Tanah sama gula mawar juga sama. Dia menentukan asam atau basa. Asam, pH-nya 5. Oke. Yang kelompok lainnya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanyakan? Yo? Fahri mau tanya? Silakan. Oh, dadah. Oh, saya kira mau tanya. Oke. Tadi ujinya bagaimana? Apa yang pertama kali dilakukan? Yo. Yang kamu lakukan. Sampelnya tadi kalian menguji apa? Ayo. Tanah kan? Nah, tanah. Tadi sampelnya diapakan? Di apa? Tadi pakai apa? Ujinya pakai apa? Pakai indikator? Indikator? Katanya tadi 2. Indikator? Alami. Pakainya? Pakainya? Sampelnya tanah. Indikatornya? Pakai apa tadi? Kunyit sama? Bunga mawar. Berarti setelah mengambil sampel, kemudian diapakan? Diapa? Sampel, kemudian dikasih indikator. Kemudian diuji menggunakan apa? Ayo, pH apa? pH apa? pH yang kalian gunakan untuk menguji pH universal. Oke. Oke, beri aplaus buat kelompok 1. Terima kasih, bisa duduk kembali. Oke. Kelompok selanjutnya. Siapa yang mau maju? Kelompok 2. Oke? Boleh, kelompok 2. Ya. Oke, bisa dijelaskan dulu, Farhan? Oh iya. Oke. Boleh. Menyala warnanya posternya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya yang keras. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari praktek kita.
hasil dari praktek kelompok tani yang kita lakukan. Kita mendapatkan untuk mengecek pH tanah dari seorang petani. Jadi tadi kita melakukan penyamburan antara tanah dan air untuk mengecek pH-nya, lalu kita menggunakan indikator alami yaitu pH. Setelah itu kita melakukan pH universal untuk mengecek pH-nya dan hasil dari pH-nya tanah dan bumi itu mendapatkan risiko dan tanah dan bawah mendapatkan pH. Dan otomatis dan dapat kita simpulkan kandungan pH di dalam tanah tersebut bersifat asam. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian menggunakan indikator alami kunyit, ekstrak mawar dan ekstrak bunga sepatu, dapat diketahui bahwa tanah petani menunjukkan perubahan warna yang mengindikasikan sifat keasaman tertentu. Kunyit efektif membedakan larutan asam dan basa dengan perubahan warna kuning, coklat, kemerahan. Sedangkan ekstrak mawar dan bunga sepatu menunjukkan variasi warna yang berbeda sesuai pH tanah. Hasil ini menunjukkan bahwa indikator alami dapat digunakan untuk mengidentifikasikan tingkat keasaman tanah meskipun tingkat penelitiannya masih lebih rendah dibandingkan indikator universal. Oke. Oke, kelompok 2 sudah menjelaskan bagaimana eksperimen yang dilakukannya, bagaimana hasilnya. Ada yang mau bertanya? Ya. Kelompok 3, ada yang mau bertanya? Atau kelompok 4? Ya. Silahkan tanya, enggak apa-apa, boleh. Bertanya itu gratis, enggak bayar kok. Ayo. Ayo, malah pada senyum-senyum, ada apa ini? Boleh, Kartika, mau tanya aja. Atau Fahri, Rasti, Alisa, ayo tanya aja. Saya bertanya, Apa Fahri? apa warna setelah melakukan tanah dicampur dengan kunyit? Warnanya coklat. Yo, warnanya apa? Tanah dengan kunyit. Ya. Hasilnya itu coklat tua. Dan kalau diberikan 10%. 10%. Oke. Udah tanya. Kita sudah mau bertanya lagi. Ayo. Karena kualitas dari kualitas tanahnya yang besoknya tercemar ini tadi terkena dan asam, akibatnya tanahnya yang kualitas itu jadi asam dan juga dengan asamnya bukan kok. Oke, sudah jelas tadi yang dijelaskan oleh kelompok 2? Apa kesimpulannya dari kelompok 2? Yo, bahwa pH tanah asam, bersifat asam. Oke, terima kasih. Berikan aplaus. Ya, kelompok selanjutnya. Ini tadi baru permasalahan yang pertama. Sekarang untuk permasalahan yang kedua. Yo, berkaitan dengan penyakit asam lambung. Ini biasanya anak-anak SMA ini. Yo,
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan Hmm. mengenai obat. Oke, jadi di sini obat atau yang disebut antasida yang bekerja dengan menetralkan bagian asam lambung melalui reaksi asam atau basa. Antasida umumnya bersifat basa atau amfoger. Penyebab utama MAB adalah produksi asam lambung atau HCl yang berlebih sehingga menimbulkan rasa perih atau nyeri di lambung. HCl bersifat asam kuat atau pH-nya rendah. Obat MAB bersifat basa dibuktikan dengan pengujian obat MAB yang diberikan indikator kunyit berubah menjadi warna biru. Zat aktif obat MAB yaitu MgOH2, magnesium hidroksida basa, AlOH3, aluminium hidroksida basa, dan CaCO3, kalsium karbonat bersifat basa karena menghasilkan ion CO3 bromin. Oke teman-teman, jadi di sini kita tadi habis melakukan eksperimen, yaitu obat MAB dicampur dengan mawar memiliki pH 6 dan obat MAB dicampur dengan kunyit memiliki pH 4. Kesimpulannya, dari analisis ini dapat ditemukan nomor penimbangan asam basa dan asam lambung. Tetapi pengetahuan ini sebenarnya menjadi minyak bagi siswa untuk menjaga keselamatan dan biaya hidup. Bagi Pak Ibu yang menunjukkan bahwa indikator alami warna obat itu menjadi kesempatan di dalam awal atau jika perburuan dengan Oke, jadi kesimpulannya apa? Yang kalian uji tadi, obat MAB bersifat apa? Bersifat asam? Wah. Bersifat basa. pH-nya berapa? 6. Oke, tidak apa-apa. Berarti kemungkinan ada sedikit kesalahan teknis mungkin ya. Oke, tidak masalah. Yo, sudah? Sudah. Mau bertanya? Yo, kelompok 3 bertanya, ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari kelompok 1 dan 2 yang sudah maju, ada yang mau menanggapi? Tanya, kakak, kalau mau tanya, boleh? Yo, Alia, mau tanya? Yo, kelompok 2, Maila, ada yang mau tanyakan? Coba, tanyakan aja, nggak usah malu-malu. Yang mana? Ya. Nah. Solusinya apa ya? Yo, bisa dijawab. Mengurangi makan makanan pedas atau asam. Terus
mengurangi mengonsumsi yang berminyak-minyak atau yang bersifat kayak memicu lambung naik. Ya. Ya. Ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Buat kelompok yang lainnya? Cukup? Oke. Kalau cukup, silakan ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, beri tepuk tangan. Oke. Nah, ini kelompok terakhir ini. Kayaknya yang paling heboh ini. Yo, bisa perwakilan maju? Pak Hari sepertinya sangat semangat ini. Iya. Yang keras ya suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang obat mah. Berdasarkan pengamatan saya, indikator alami yang digunakan seperti ekstrak bunga mawar, bunga sepatu, dan kunyit. Bunga mawar dan bunga sepatu mengandung antosianium. Pada obat mah, indikator menunjukkan warna cenderung hijau kebiruan, artinya bersifat basah. Kunyit mengandung kurkumin, indikator berubah warna menjadi coklat, menandakan basah. Kesamaan keduanya menunjukkan hasil yang sama bahwa obat mah bersifat basah. Perbedaannya, indikator universal lebih akurat karena dapat menunjukkan gaya numerik, sedangkan indikator alami hanya memberikan gambaran umum sifat larutan. Melalui praktikum kelompok kami, melihat langsung perubahan warna indikator alami ketika diuji dengan obat mah, membandingkan hasil dengan indikator universal untuk menguatkan pemahaman. Menyimpulkan bahwa obat mah mengandung antasida basal lemah seperti NGOH2, ALOH3 yang berfungsi menetralkan asam lambung HCl. Ya. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa takimah berkaitan erat dengan ketidakseimbangan asam basa lambung. Obat mah bekerja karena sifat basanya mampu menetralkan asam berlebih atau NGOH2 bereaksi dengan HCl atau netral. Hasil praktikum menunjukkan bahwa dengan indikator alami, warna obat mah dengan kunyit menjadi kecoklatan, sedangkan mawar atau bunga sepatu menunjukkan hijau kebiruan dengan pH 7 atau netral. Ya. Yang lainnya? Ada yang mau bertanya tidak? Ayo, yang lainnya kasih respon, kasih masukan. Nah, buat kelompok 4 dengan hasil percobaannya yang sudah dilakukan tadi. Yo. Yo, Kartika. Siapa tahu mau tanya? Oh, dari kelompok 1. Nisa, mau tanya? Oh, Gracia? Yo. Iya, Rafa. Tadi itu campurannya buat campur itu apa sih? Campurannya itu ada obat mah sama obat bunga sepatu yang berbeda 9, Ya. sama obat mah dan bunga kunyit sama kunyit yang berbeda 7. Oke. Yo,
Lanjutkan. Sepertinya Rafa penasaran itu. Ada yang masih terngiang-ngiang di pikiran Rafa. Ayo bertanya, Ya, ya, Farhan. apa ada perbedaan warna dari kedua larutan? Warna larutannya. Oh, yang ditanyakan warna larutannya ketika sudah dicampurkan. Yang obat masa kuning biasanya coklat, yang obat masa mawar biasanya kayak hijau biru. Ya, tanya. Kenapa sih obat mah kok bisa menekan asam lambung? Nah, ya. Kenapa? Oh, pertanyaan dari Rafa. Mengapa obat mah itu bisa menetralkan asam lambung? Nah, ada apakah? Tadi kalian sudah meneliti loh. Nah, ada apa? Kandungan apa tadi? Terus, jawab. Iya. Bagaimana Rafa? Tadi jawaban dari kelompok 4. Karena ada magnesium hidroksida yang bereaksi dengan asam klorida. Maka dia akan menetralkan lambung. Ayo, kelompok yang lainnya. Gak ada yang penasaran ini? Udah? Oh ya, tutup dulu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus. Ya, terima kasih. Oke. Sekarang, nah, kalian tadi sudah saling mempresentasikan hasil praktikum atau eksperimen yang telah kalian lakukan. Nah, sekarang perwakilan satu setiap kelompoknya boleh maju untuk melihat hasil dari percobaan kelompok lain. Nah, kelompok 1, siapa yang mau maju? Lihat hasil dari percobaan kelompok yang lainnya berdasarkan poster. Nah. Yo, ayo Alia mau maju, Fari. Oke, kelompok 2 yang mau maju siapa? Boleh? Yo. Yo, kelompok yang lain ya. Dilihat hasilnya sudah sesuai atau belum kira-kira? Kalau belum, kalau ada yang belum sesuai mana? Kelompok mana? Ayo. Setelah tadi kalian mendengar cerita dari hasil kesimpulan kelompok yang lainnya, kira-kira ada yang belum sesuai dengan hasilnya? Hah? Sudah dilihat? Apakah sudah sesuai dengan yang dikatakan tadi? Nah, sudah? Yakin? Sudah? Oke. Jika memang sudah, bisa duduk kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke. Yuk, silahkan duduk. Kalau tadi kalian sudah mempresentasikan hasilnya, artinya kalian sudah bisa mengetahui dan membuktikan bahwa asam basa bisa diuji menggunakan indikator alami. Adakah kesan tersendiri bagi kalian setelah melakukan
eksperimen tadi? Ya. Apa? Ya biasanya bisa tahu apa di dalamnya obat mah tuh yang bisa meredakan asam lambung ternyata ada kandungan ini, ada kandungan itu. Oh ya. Terus ternyata tanah itu juga bisa diuji. Ya. Kira-kira cuman yang bersifat air kan gitu, Pak. Oke. Oke. Ada yang lainnya? Nah, yang punya kesan tersendiri setelah melakukan praktikum sederhana, ya. Shirley punya kesan tersendiri? Alia? Ayo, apa? Apa? Membantu apa? Membantu orang atau membantu orang lain menggunakan cara sederhana. Oke, ulangi lagi coba yang keras. Membantu? Membantu apa? Membantu orang lain dengan praktikum yang tidak besar dan sederhana dengan menggunakan pengetikan pen. Oh, oke. Oke, mari kita simpulkan bersama sesuai dengan hasilnya tadi. Tadi kelompok pertama dan kelompok kedua menguji tentang tanah. Oke, sesuai yang dipermasalahkan oleh petani. Nah, petani ini pengen menguji apakah benar tanah itu ada bermasalah atau ada masalah pada airnya. Ternyata setelah kalian lakukan uji, nah, sesuai dengan permasalahan petani ini, apa yang bisa disimpulkan? Bahwa tanah bersifat asam dengan pH berapa? Ayo, kelompok 1 tadi pH-nya berapa? 5. Kelompok 2? 5. Oke, berarti dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi petani, kenapa dia sampai gagal panen, itu karena tanahnya terlalu asam. Nah, bagaimana untuk menetralkan tanah itu? Jadi, untuk menetralkan sebuah tanah yang terlalu asam, itu bisa ditaburi dengan yang namanya serbuk kapur, atau seperti yang ada di kandungan di dalam obat mah, yaitu CaCO3. Oke. Kemudian, di permasalahan kedua, ini. Seorang siswa ingin mengetahui kenapa dia setelah minum obat mahnya sembuh atau perutnya sudah tidak sakit lagi. Ternyata setelah diuji bahwa obat mah itu bersifat basa. Meskipun tadi ada satu kelompok yang mungkin ada kesalahan teknis yang menyebutkan bahwa obat mah itu bersifat asam. Tapi yang pastinya obat mah itu bersifat basa. Karena ketika kandungan dalam obat mah yaitu magnesium hidroksida bereaksi dengan cairan dalam lambung yaitu adalah asam klorida, maka dia akan bersifat netral atau dapat menetralkan asam lambung. Makanya ketika seorang siswa sakit mah, minum obat mah, makanya perutnya jadi tidak sakit lagi. Oke. Kita sudah melakukan eksperimen, sudah diambil kesimpulannya. Sekarang saya mau bertanya pada Alia. Pelajaran apa yang bisa kamu petik hari ini? Atau ada pengalaman apa? Ayo, coba jawab dengan keras. Saya merasa bahwa Ya. pembelajaran hari ini sangat bermakna dan saya baru menyadari bahwa dunia itu batas materi, tapi dalam keseharian kita juga berkaitan dengan Oke. Apa yang dikatakan oleh teman kalian itu benar. Nah, jadi kimia itu tidak serta-merta hanya berkaitan dengan teori, berkaitan dengan perhitungan.
tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari tidak jauh dari kimia. Contohnya, kalian duduk itu menggunakan kursi. Itu juga ada senyawa kimianya, ya kan? Terus kalian, uji tanah, uji obat mah ternyata juga mengandung kimia. Oke, kita sudah menyelesaikan materi untuk hari ini. Minggu depan kita akan melakukan perhitungan nilai pH secara matematis. Jadi kalau tadi sudah dilakukan uji dengan menggunakan pH universal, kita akan melakukan perhitungan pH di pertemuan selanjutnya dengan perhitungan matematika. Oke. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Sangat menyenangkan, ya kan? Kalian bisa uji, sangat menyenangkan menemukan berbagai macam larutan ya yang berwarna-warni. Oke. Senang enggak kira-kira? Yang biasanya kalau pelajaran kimia hanya berhadapan dengan angka-angka, ya kan? Iya. Kalian merasa sepanang? Hari ini sepanang enggak? Tidak. Oke, enjoy ya. Oke. Oke, terima kasih. Saya ucapkan sebelum itu saya ada kata-kata untuk memotivasi kalian. Rasa sayang yang sejati tercermin lewat prestasi, bukan sekedar kata tanpa isi. Oke, jadi semangat untuk kalian selalu belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.